Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya. Dan kalian bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Nah, anak-anak, kemarin kita kan sudah bertatap muka. Kalian kan sudah tahu ya saya. Sekarang kita akan memasuki materi baru, yaitu materi fungsi kuadrat. Kalau kemarin kita membahas tentang persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Saya jelaskan ya. Fungsi kuadrat adalah fungsi f x yang bentuknya adalah bentuk kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus c. Nah, jadi ini adalah bentuk umum fungsi kuadrat. Kalau kemarin, kalau persamaan kuadrat kita adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 atau sama dengan angka berapapun itu. Nah, di sini kita akan membahas fx. Fx itu fungsi kuadrat. Kalau ada kata f, ini namanya fungsi. Karena ini ada kuadratnya, makanya ini dinamakan fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat. Nah, sekarang setelah kita tahu fungsi kuadrat itu apa, yang dibahas adalah grafik fungsi kuadrat. Sebelumnya, kita harus mengenal dulu sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Sifat-sifatnya, yang pertama, ini adalah garis kartesius ya. Bidang kartesius itu disimbolkan Y dan X. Tahu kan di SMP? Dan ini adalah 0. Nah, kalau fungsi kuadrat, dalam fungsi kuadrat, grafiknya itu akan membentuk yang namanya parabola. Iki lengkung itu namanya parabola. Nah, di parabola itu, lihat, yang pertama adalah parabolanya agak naik. Berarti A lebih besar dari 0. A itu ya yang tadi. Tadi kan ada ax kuadrat plus bx plus c. Itu adalah rumusnya bentuk umum fungsi kuadrat ya. Lah, A-nya ini kalau lebih besar dari 0, maka grafiknya akan membentuk parabola yang mengambang, tidak menempel sumbu X, juga tidak menempel sumbu Y. Dan D kurang dari 0. D kemarin rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. 4AC. Ya, A-nya kan diambil. Nah, di sini pengertian dari sifat yang pertama, yaitu jika A lebih besar dari 0, maka grafik mempunyai titik balik minimum, atau grafik berupa parabola terbuka ke atas. Lihat parabolanya. Parabolanya kan terbuka ke atas. Di atas buka.
Nah, dia punya titik balik minimum. Titik balik itu mana? Ini. Dia kan berada di bawah. Jadi titik baliknya titik balik minimum dan terbuka ke atas. Itu sifatnya ya. Jadi diingat aja sifatnya. Yang kedua, jika grafik D kurang dari 0, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Lihat ini, grafiknya enggak memotong Y, juga tidak menyinggung sumbu X. Grafiknya mengambang. Itu adalah sifat yang pertama. Lah, cara mencari D tadi, B kuadrat min 4AC. Jadi B-nya ini nanti berapa ya? Dikuadratkan min 4 kali A kali C. Tuh. Sifat yang kedua. Sifat yang kedua, coba kalian lihat. Ini grafiknya nempel. Ini titik ya, ini titik. Jangan dibayangkan yang aneh-aneh. Ini titik nempel. Nah, titiknya itu adalah P, Q. Nah, di sini pengertiannya adalah A lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas. Dan D sama dengan 0. D sama dengan 0. Kalau D-nya sama dengan 0, maka grafiknya memotong sumbu X di satu titik, atau grafik menyinggung sumbu X. Tuh, nempelkan grafiknya di satu titik. Nah, terus di sini titik P, Q. Titik P, Q itu cara mencarinya adalah pakai ini aja. Jadi kalian gunakan rumus ini aja. Kalau P berarti min B per 2 kali A, koma Q-nya min D. D tadi caranya adalah B kuadrat min 4AC. Berarti ini B kuadrat min 4AC per 4A. Jadi kalian nggak perlu ini berapa ya, kalian cukup mengetahui A, B, sama C-nya dulu. Tinggal masukkan angkanya jadi nanti ya, biar gampang masukin ini. Nanti saya kasih contohnya. Ini ya, sifat yang kedua. Jika A lebih besar dari 0, maka grafik mempunyai titik balik minimum atau grafik berupa parabola terbuka ke atas. Jika D sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu X di satu titik atau grafik menyinggung sumbu X. Sifat yang ketiga, yaitu jika A lebih besar dari 0 dan D juga lebih besar dari 0, maka bentuk parabolanya kalau A-nya lebih besar dari 0 kan terbuka ke atas. Karena A-nya positif ya, terbuka ke atas. Dan kalau D lebih besar dari 0, maka grafiknya memotong di 2 titik. Ini ada 2 titik kan? Nah, memotongnya di 2 titik, memotong sumbu X di 2 titik. Itu sifat yang ketiga. Jika A lebih besar dari 0, maka grafik mempunyai titik balik minimum atau grafik berupa parabola terbuka ke atas. Dan jika D lebih besar dari 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik berlainan. Ada 2 titik kan di sini. Titik ini, titik A, dan titik B yang berlainan titiknya. Sifat yang keempat, ketika ada A kurang dari 0 dan D lebih dari 0, maka grafiknya berbentuk parabola ke bawah. Jadi
bentuk fx-nya itu adalah f. X sama dengan min ax kuadrat plus bx plus c. Jadi A-nya itu min. Kalau A-nya min, parabolanya terbuka ke bawah. Dan kalau D-nya ini kurang dari 0, maka dia tidak menyinggung sumbu X maupun sumbu Y. Nah, ini sifat yang keempat. Jika A lebih besar jika A kurang dari 0, maka grafik mempunyai titik balik maksimum atau grafik berupa parabola terbuka ke bawah. Dan jika D kurang dari 0, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Sifat yang kelima yaitu jika A kurang dari 0 dan D sama dengan 0. Nah, ketika min ax kuadrat, maka parabolanya terbuka ke bawah. Dan D sama dengan 0, maka parabolanya akan bertemu di satu titik, memotong titik X. Nah, ini sifat yang kelima. Jika A kurang dari 0, maka grafik mempunyai titik balik maksimum atau grafik berupa parabola terbuka ke bawah. Dan jika D sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu X di satu titik atau grafik menyinggung sumbu X. Di satu titik ini ya, ini kan ada satu titik tuh yang menyinggung grafiknya. Sifat yang keenam yaitu ketika A kurang dari 0 dan D lebih besar sama dengan 0, maka bentuk grafiknya membentuk parabola yang terbuka ke bawah dan memotong di dua titik. Nah, ini jika A kurang dari 0, grafik mempunyai titik balik maksimum atau grafik berupa parabola terbuka ke bawah. Dan jika D lebih besar dari 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik berlainan. Nah, itu tadi sifat-sifat tentang grafik fungsi kuadrat. Apa ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silakan komen atau japri langsung saya ya. Contoh soal, buatlah sketsa grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Yang pertama, cari dulu A-nya. A-nya kan di situ x kuadrat. X kuadrat kan 1 A-nya. Jadi A-nya itu lebih besar dari 0. Maka kalau lebih besar dari 0, grafiknya nanti terbuka ke atas. Yang kedua, cari D-nya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Lah, D-nya itu lebih besar dari 0. Maka memotong sumbu X di dua titik berlainan. Langkah pertama, kalian tentukan dulu titik potongnya. Tadi kan akan memotong sumbu X di dua titik lah, yaitu cari titik potongnya. Caranya, fungsi kuadratnya, fungsi fx-nya sama dengan 0, seperti yang dijelaskan. Jadi itu x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Ketemu x-nya 1 atau x-nya sama dengan min 3. Maka grafik tersebut nanti mempunyai dua titik potong, yaitu min 3,0 dan 1,0. Langkah kedua, tentukan titik balik, yaitu XP. XP itu puncak, jadi ujungnya pucuk. Dan YP-nya, Y puncaknya. Cara mencari XP itu min B per 2A didapat min 1. Dan YP cara mencarinya min B kuadrat
min 4AC per 4A didapat min 4. Jadi XP, YP sama dengan min 1,4. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Titik potongnya ada di 2 titik, yaitu min 3,0 sama 1,0. Terus titik puncaknya di min 1, min 4. Makanya didapat gambar seperti ini. Nah, sampai di sini apa ada yang ditanyakan? Jika ada yang tanyakan, ketik di kolom komentar atau japri saya ya. Alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudah dan semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Tetap belajar di rumah dan untuk sementara kita kembali ke pembelajaran online ya. Semangat belajar, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.